Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa pemirsa, kembali lagi di Jelang Berbuka bersama saya Rifda Mutia. Sore hari ini kita kedatangan dua tamu spesial, yang mana dua tamu spesial ini merupakan salah satu tokoh untuk para muslimah di Kota Batu dalam berkehidupan atau mempunyai gaya hidup ramah lingkungan sesuai dengan nilai-nilai Islam atau yang sering disebut dengan eko-muslimah. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum, ada Ibu Isna dan juga Bu Ismi. Waalaikumsalam. Bagaimana Ibu kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Lancar puasanya ya? Insya Allah. Oke. Nah pemirsa, jadi Bu Isna Hidayati ini adalah selaku Ketua Naisyatul Aisyah Kota Batu dan Ibu Ismi sebagai Ketua Asosiasi Pengusaha Muda Naisyatul Aisyah Kota Batu. Nah, Ibu mungkin boleh dijelaskan dulu ke pemirsa sebenarnya Aisyah ini organisasi yang seperti apa? Mungkin ada pemirsa yang di rumah yang masih belum tahu. Ya, Naisyatul Aisyah. Naisyatul Aisyah ini organisasi otonom Muhammadiyah, yaitu putrinya Aisyah yang bergerak di bidang keperempuanan, Baik. dakwah sosial dan pendidikan. Nah, untuk segmentasinya Naisyatul Aisyah ini rentang usianya di perempuan di usia 17 sampai 40 tahun. Dan di dalam Naisyatul Aisyah itu ada beberapa departemen yang nanti akan membantu tercapainya visi misi Naisyatul Aisyah. Nah, mungkin saya perkenalkan juga apa sih asosiasi pengusaha, di mana letaknya ini. Betul. Ada Mbak Ismi ya sebagai ketua APUNA, kita nyingkatnya APUNA, Baik. Asosiasi Pengusaha Naisyatul Aisyah. Ini berada di bawah Departemen Ekonomi, Departemen Kewirausahaan dan Ekonomi. Nah, itu terlihat bahwa kita tidak hanya bergerak dakwahnya itu hanya hanya kajian-kajian keislaman saja, tapi kita juga mewadahi ibu-ibu, perempuan-perempuan muda yang bergelut di UMKM. Oke, baik. Jadi banyak departemennya ya Bu ya sebenarnya Naisyatul Aisyah ini. Salah satunya adalah Asosiasi Pengusaha Muda Naisyatul Aisyah. Nah, sore hari ini Bu kita akan membahas topik yang mungkin masih asing ya di kalangan pemirsa, yaitu eko-muslimah. Mungkin boleh dijelaskan dulu sebenarnya eko-muslimah ini konsep yang seperti apa? Eko-muslimah ini sebenarnya bukan nama gerakan kita ya, di Naisyatul Aisyah. Nanti ada lagi nama gerakannya yang serentak terutama di Jawa Timur dan yang sudah kita lakukan ke daerah-daerah seperti itu. Kalau eko-muslimah, kita mengenalkan eko-muslimah, eko sendiri berasal dari kata ekologi yang berarti lingkungan dan keseimbangan hidup. Sedangkan eko-muslimah ini konsep penggabungan antara nilai-nilai Islam dengan kepedulian, prinsip-prinsip Islam dengan kepedulian terhadap lingkungan. Seorang eko-muslimah adalah perempuan muslim yang bergaya hidup ramah lingkungan dan ramah lingkungannya ini sesuai dengan ajaran atau nilai-nilai Islam. Oke, jadi memang eko-muslimah ini merupakan sebuah konsep di mana seorang muslimah itu berkehidupan dengan ramah lingkungan, jadi menjaga lingkungan dan melakukan hal-hal yang bagaimana kita tidak merusak. Betul alam sekali, sendiri. menjaga pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke. Mungkin saya boleh tahu nih dari sudut pandang Ibu Ismi sebagai Ketua Asosiasi Pengusaha Muda Naisyatul Aisyah. Bagaimana sudut pandang Asosiasi Pengusaha Muda dalam menanggapi eko-muslimah ini, Ibu? Oke, saya akan memaparkan data dulu ya. Baik. Bahwa setiap manusia itu menghasilkan sampah, dan sampah itu paling tidak setiap manusia itu menghasilkan 0,3 sampai 0,5 kilogram dalam setiap harinya. Nah, bahwa sampah ini mau nggak mau sudah ada dan pasti ada di sekitar kita. Ketika kita tidak bisa mengolahnya, apa yang akan terjadi? Kita akan terganggu dengan sampah, semacam itu ya. Nah, dari 0,5 kilogram itu tadi setiap harinya satu manusia itu 50%-nya itu adalah sampah organik. Dan itu selama ini kita punya kebiasaan untuk mencampur semua sampah, tidak dipilah semacam itu. Kemudian dibuang ke TPA dan akhirnya mereka membusuk dan lain sebagainya, mereka tidak bisa terdekomposisi begitu. Nah,
sebagai pebisnis pastinya akan menghasilkan residu-residu sampah semacam itu ya, dan itu tidak dibungkiri lagi, apalagi bisnis tentang food and beverage semacam itu. Baik. Nah, kami di Apuna memang kebanyakan adalah bisnis 50%-nya bisnis food and beverage ya kalau nggak salah ya. Nah, kami menghimbau kepada mereka, kami juga masih belajar Mbak untuk istilahnya hidup zero waste living kepada anggota-anggota Apuna begitu. Tetapi kami punya prinsip bahwa ayolah bagaimana caranya merawat bumi dan tidak membebankan residu terlalu berat kepadanya begitu. Jadi Apuna sendiri punya prinsip untuk belajar bagaimana kita mereduksi atau meminimalisir sampah, apalagi sampah organik yang tidak istilahnya yang selama ini tercampur dengan sampah-sampah yang anorganik yang tidak bisa terdekomposisi begitu. Gitu. Baik, jadi memang dari sudut pandang Apuna itu sampah ini salah satu hal yang mengganggu Ya. kehidupan ya Bu ya, apalagi keberlangsungan bumi kita yang semakin tua semakin hari, Ya, betul. sehingga Nasyiatul Aisyah berusaha untuk menerapkan zero waste living kepada Ya. anggota-anggotanya. Dan ini jalan pedang sebenarnya bagi kami karena apapun yang terjadi, sesuatu yang tidak biasa kita lakukan ini akan sangat susah begitu ya. Betul. Nah, ini sebagai ikhtiar kami supaya kita sebagai muslim, sebagai khalifah begitu ya, tidak selalu istilahnya menjadi daya hidup supaya bumi ini tetap lestari dan sustain untuk anak cucu kita semacam itu. Jadi memang salah satu bentuk ikhtiar ya Bu ya, untuk generasi-generasi selanjutnya, untuk anak dan cucu kita, Ya, betul. supaya mereka juga bisa masih merasakan kehidupan di bumi ini yang Ya. nyaman seperti Yang itu, sejuk, yang seperti sejuk. Ya. Karena semakin hari bumi juga semakin panas ya Bu Ya. ya, kalau kita lihat-lihat. Jadi bedanya Apuna dengan komunitas UMKM lain ya, Baik, itu di goalnya, goal kita adalah greenpreneur. Seperti itu. Greenpreneur. Greenpreneur. Jadi banyak nanti yang kita edukasi, tidak hanya di masalah marketing dan lain sebagainya, tapi lebih ke greenpreneur itu tadi. oke. Mungkin salah satunya dengan edukasi green marketing, lalu Iya. juga zero waste living itu tadi ya Ya. Bu ya. Oke. Nah kalau dari sudut pandang Islam ini Bu, bagaimana sih ajaran Islam itu mendorong gaya hidup yang zero waste ini? Gitu. Yang pertama ini kalau kita berbicara tentang Islam memandang lingkungan gitu ya. Baik, Yang pertama itu kita penciptaan manusia diciptakan sebagai khalifah itu. Terdapat dalam Quran surat Al-Baqarah, di mana saat itu Allah berfirman kepada malaikat bahwa Allah akan menciptakan khalifah di muka bumi ini. Walaupun malaikat sempat ragu, benarkah Allah itu akan menciptakan manusia sedangkan menciptakan khalifah yang akan merusak bumi ini. Tapi Allah menjawab, aku lebih tahu dari apa yang kamu ketahui. Nah, berarti Allah masih yakin bahwa manusia dengan kemampuan berpikirnya akan bisa memilih mana baik, mana yang buruk. Namun sebagai khalifah kita dituntut untuk menjaga alam dan tidak berbuat kerusakan di muka bumi. Itu terdapat dalam Quran surat Al-A'raf ayat 30. Di situ memang kita ada pilihan ya, manusia boleh memelihara atau tidak, tapi tetap ternyata di ayat Al-A'raf kita dituntut untuk tidak berbuat kerusakan terhadap alam. Yang ketiga itu kita diajarkan untuk israf. Israf itu tidak berlebih-lebihan. Kalau dari sudut pandang lingkungan berarti kita dituntut untuk hemat energi, hemat sumber daya alam, terus tidak boros seperti itu. Terus yang terakhir mungkin ada hadis Nabi tentang kebersihan ya, kebersihan sebagian dari iman. Dan situ dari hadis itu berarti ada penekanan bahwa kebersihan ini bagian dari keimanan kita, bentuk ketaatan kita, bentuk penghambaan kita bahwa kita memang melaksanakan bentuk ketakwaan, melaksanakan ajaran-ajarannya. Ketika ajaran, nah ini yang perlu seringkali kita lupakan. Kenapa sih kita harus kita harus mematuhi ajaran yang diberikan, yang
ajaran yang harus kita laksanakan itu kadang cuma mengerjakan saja. Baik. Kadang juga mungkin dampaknya agar itu tadi kita bisa lingkungan kita terjaga. Ternyata sebenarnya tidak hanya itu saja, jauh lebih dari lingkungan terjaga, anak cucu kita merasakan kemanfaatan alam seterusnya, itu ada yang lebih dalam dari itu, yaitu apa? Ketika kita melaksanakan ajaran-ajarannya, mematuhi sebagai bentuk ketakwaan, insya Allah rahmat itu datang kepada kita. Menciptakan rahmat. Ketika rahmat itu datang, rahmat itu kan kasih sayang. Betul. Segala keinginan kita itu akan dikabulkan oleh Allah. Kemudahan hidup seperti itu, kelancaran rezeki. Bahkan ada penelitian, orang-orang yang sukses di dunia ini ternyata dialah orang-orang yang menjaga kebersihan, kerapian, dan disiplin terhadap kehidupannya. Masya Allah sekali, memang luar biasa sekali ya Bu ya efeknya, bukan hanya kepada lingkungan tapi juga pada kehidupan kita masing-masing gitu. Dan juga kita jadinya salah satu bentuk ikhtiar ini bisa membuat kita semakin dekat kepada Allah seperti itu. Nah, saya ingin tanya nih kepada Bu Ismi selaku Ketua Apuna, bagaimana sih cara Apuna mengedukasi para anggotanya untuk berkehidupan sebagai ekomuslimah seperti itu? Oke, sebenarnya nggak hanya Apuna saja ya, karena Nasyiatul Aisyah punya program yang segala di semua lini itu kita menghidupi semangat zero waste living itu tadi Mbak. Jadi nggak hanya Apuna saja. Hal-hal yang sederhana adalah bahwa ketika kita bertemu gitu, kita selalu membiasakan untuk membawa katakanlah tumbler gitu ya, supaya kita menghindari sampah-sampah sekali pakai, misalnya plastik semacam itu. Terus kita sering potluck, membawa makanan yang kemudian kita mengambilnya tidak di package dengan sekali pakai semacam itu. Dari hal-hal sederhana itulah Mbak, kita sebenarnya bisa mempelajari zero waste itu, ya membiasakan diri untuk terbiasa untuk hidup minim sampah semacam itu. Karena goalnya adalah bagaimana kita bisa cegah, pilah, dan kemudian olah sampah itu sendiri gitu. Luar biasa sekali. Ibu, kita nanti akan berbincang-bincang kembali mengenai ekomuslimah ini. Namun sebelum itu, pemirsa, kita akan bersama-sama melihat tayangan iklan berikut ini. Baik pemirsa, kembali lagi di Jelang Berbuka, masih dengan Bu Ismi dan juga Bu Isna. Nanti hari ini kita akan membahas lebih lanjut mengenai ekomuslimah ini seperti apa sih sebenarnya. Tadi kita sudah membahas bagaimana sih konsep ekomuslimah, lalu juga goals dari Nasyiatul Aisyah dan juga Apuna, lalu juga bagaimana sih nilai-nilai Islam ini mendukung ekomuslimah ini. Nah selanjutnya nih Bu, kalau boleh tahu kegiatan apa saja nih yang sudah dilakukan oleh Nasyiatul Aisyah dalam mendukung gerakan ekomuslimah ini? Ya, untuk ekomuslimah ini kita sebenarnya ada gerakan sendiri yang se-Jawa Timur ya. Kalau ekomuslimah mungkin kita kenalkan di lokal Batu ya, daerah seperti itu. Sedangkan untuk se-Jawa Timur ini melalui Departemen LHPB, Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana, itu ada gerakan yang namanya Merdeka Sampah. Oh baik. Nah, Merdeka Sampah ini salah satunya bagaimana kita meminimalisir sampah plastik, penggunaan barang-barang sekali pakai seperti sedotan, tisu, dan lain sebagainya. Di mana penerapannya, seperti apa penerapannya yang sudah kita lakukan, yaitu di event-event. Kita sudah banyak sekali event, bahkan event besar pun ya pernah kita lakukan di Among Tani yang mengundang, dan untuk umum lah, untuk kalangan umum, bukan internal saja, kita sudah menerapkan Merdeka Sampah ini. Contohnya apa? Ketika ada konsumsi, entah itu snack maupun makan siang, kita sudah menggunakan piring
tidak menggunakan kotak Kotak seperti lagi itu ya. ya, seperti itu. Untuk minumnya kita juga memakai gelas. Tapi kalau kegiatan internal itu kan antar kader sendiri ya, itu kita membiasakan membawa tumbler sama kotak makan. Kalau tumbler itu untuk isi ulang minum, sama kalau box makanan itu biasanya ada snack. Jadi kita kelebihannya kita bisa ngambil lagi seperti itu. Bisa nambah ya, Iya, Bu bisa ya. nambah. Itu sudah sering kali kalau event-event seperti itu. Ya, oke. Nah, kalau tadi kan disebutkan ada gerakan Merdeka Sampah nih. Nah, itu se-Jawa Timur ini memang di seluruh Nasyiatul Aisyah se-Jawa Timur atau bagaimana ini? Nah, benar. Ini gerakan Merdeka Sampah ini berawal dari programnya PWNA, Pimpinan Wilayah Nasyiatul Aisyah, yang diturunkan ke daerah-daerah seluruh Jawa Timur. Yaitu ketika sudah ada gerakan ini, kita yang di daerah mengikuti apa yang dikombandokan oleh wilayah. Jadi serentak gerakannya. Bahkan ada suatu ketika hari lingkungan itu gerakan bersih sungai, bersih laut itu secara serentak di hari itu. Ada juga ketika kita ada ya daerah yang tidak memungkinkan sungainya mentah itu terlalu bahaya untuk muslimah, kayak kita tidak ada laut seperti itu. Waktu itu kita lakukan adalah edukasi ke lembaga pendidikan. Jadi kita menghimbau para siswa untuk membawa sampah di rumah, yang kita mengedukasi bahwa sampah yang ada di rumah itu ternyata bernilai ketika dikumpulkan dan dipilah. Dan di situ kita juga memberikan poster di mana ada edukasi tentang meminimalisir sampah, menjaga lingkungan dan lain sebagainya. Seperti itu. Jadi banyak gerakan-gerakan yang mengarah pada cinta lingkungan itu. Jadi gerakannya bukan hanya membawa tumbler dan juga kotak makan ya, Bu ya, tapi sampai bersih-bersih sungai, bersih-bersih laut, bahkan edukasi-edukasi ke lembaga pendidikan seperti itu. Nah, ini menarik sekali nih, Bu. Kita kan sebagai muslimah ya, Bu ya. Lalu biasanya kan kalau misal kotor-kotoran itu kan kita gimana ya? Biasanya kalau umumnya orang-orang yang membersihkan sungai itu kan para laki-laki nih. Mungkin ada sedikit tantangan-tantangan yang dihadapi oleh Nasyiatul Aisyah dalam program ini atau bagaimana? Mungkin Bu Ismi boleh menjelaskan? Pada intinya bahwa apa yang kita lakukan itu kalau dilakukan dengan sepenuh hati ya, pasti nggak akan jijik-jijik atau disgusting dan lain sebagainya, enggak sih. Jadi apa yang kami lakukan adalah meniatkan bahwa ini adalah cara kita untuk istiqomah bagaimana merawat bumi begitu. Jadi nggak ada ya tantangannya paling misalnya di situ ada binatang-binatang yang agak aneh kayak gitu ya, cuma teriak-teriak ya biasa kayak gitu kan perempuan gitu. Ya. Tapi so far kita enjoy aja untuk melakukan itu. Ya, Masya Allah. Kalau jadi memang mindsetnya ya, Bu iya, ya. Mungkin kalau lebih ke tantangan mengedukasi ya, Mbak. Ketika kita mengkampanyekan, mengedukasi itu enggak butuh waktu, itu butuh waktu yang sangat lama atau harus berkelanjutan. Jadi memang secara berkala gitu. Iya, harus secara berkala. Jangankan edukasi kepada masyarakat ya, kita pribadi pun, terutama saya ya sebagai pelaku bisnis, kita yang ada di rumah sebagai pelaku bisnis itu tidak hanya mengedukasi di lingkungan keluarga, entah itu anak atau suami, tapi kita mengedukasi pada karyawan-karyawan kita. Lah itu ternyata nggak mudah gitu ya. Ternyata nggak mudah, nggak cukup sekali dua kali benar, besoknya belum tentu dilakukan lagi. Oh ternyata ini tantangannya. Kita memang harus terus menerus sampai itu menjadi gaya hidup mereka. Ya itu tantangannya. Apalagi ketika kita ngomong kepada kita mensiarkan kepada masyarakat. Tidak cukup sekali dua kali. Maka dari itu terutama di pimpinan daerah Kota Batu ya, Nasyiatul Aisyah Kota Batu, kita menyelipkan semua event-event Nasyiatul Aisyah itu akan ada kampanye tentang cinta lingkungan seperti itu. Contohnya besok kita ada event Mbak di tanggal 15 Maret besok
segmennya anak usia 9 sampai 18 tahun, yakni usia-usia remaja. Baik. Temanya sih tentang jet, tentang influencer muslimah, bagaimana mereka bisa produktif dengan jet sekarang ya, zamannya anak-anak bermedia sosial, tidak tahu arah, tidak tahu waktu, tapi bagaimana caranya mereka bisa produktif, bisa bermedia sosial dengan baik, menggunakan konten, bisa menghasilkan bahkan bercuan, istilahnya seperti itu. Nah, temanya besok itu yang akan kita laksanakan. Namun nanti di awal-awal sebelum masuk ke materi ya, kita akan ada kampanye tentang cinta lingkungan. Dan di sisi satu rangkaian ya, dalam satu rangkaian acara itu kita punya namanya Pasmina. Ini yang di bawah Departemen Kesehatan. Pasmina itu apa? Pelayanan remaja sehat milik Nasyiatul Aisyah. Jadi ada posyandu remaja di event seperti itu. Luar biasa banget ini, menarik banget nih Bu. Gimana nih posyandu remaja? Posyandu remaja ini ada pos-pos, mulai dari timbang badan, ukur tinggi badan. Nah, ini masalah stunting ya di pos pertama. Di pos kedua nanti ada konseling tentang psikologi anak dan lain sebagainya. Dan nanti ada juga tentang edukasi, pos edukasi lah. Edukasi ini nanti saya mohon izin ke Mbak Ismi juga mengedukasi anak-anak lewat pos edukasi Pasmina ini. Yaitu temanya ini yang pos edukasi ini macam-macam Mbak, nggak harus tema A, tapi bisa bisa tentang fikih remaja dan lain sebagainya. Tapi khusus yang besok ini tentang cinta lingkungan. Jadi harus berkala. Nanti ada event apa lagi? Kemarin Mbak Ismi, kebetulan Mbak Ismi ini kan punya kafe ya. Kafenya sudah green business lah, istilahnya seperti itu. Makanya kita contoh, saya pun banyak belajar dari Mbak Ismi. Punya juga program, ada nggak program yang sama yang bisa disinergikan dengan Nasyiatul Aisyah? Punya retorika apa? Namanya kafenya retorika. Oh iya, terkenal ya Bu ya. Ada nggak? Aku punya kampanye tentang gaya hidup itu tadi, gaya hidup ramah lingkungan. Baik, kita kolaborasikan seperti itu. Jadi enggak cukup 1 kali 2 kali, itu tantangannya seperti itu. Sampai nancep, sampai mereka melakukan, mungkin seperti itu. Jadi memang kuncinya adalah harus istiqomah ya Bu ya, istiqomah terus berikhtiar supaya goalsnya ini bisa tercapai gitu. Tapi memang benar Mbak, kalau kita melakukan edukasi, melakukan kampanye itu, campaign seperti itu ya, itu utamanya adalah kepada kalangan-kalangan yang well educated, karena mereka akan sangat mudah istilahnya diajari sesuatu hal yang baru, dan mereka akan sangat mudah untuk memilih mana yang benar secara sosial mungkin ya, mana yang benar dan kemudian mana yang salah kayak gitu. Jadi sangat efektif banget ketika kita edukasi kepada mereka yang komunitas kalangan yang well educated semacam itu. Nah, Nasyiatul Aisyah juga semacam itu. Kita mengedukasi mereka-mereka yang well educated, tetapi tidak menutup kemungkinan juga kepada masyarakat-masyarakat umum yang punya frekuensi yang sama dengan kita, dengan semangat untuk menjadi khalifah di bumi yang selalu menjaga bumi dan tidak merusaknya begitu. Masya Allah. Jadi memang tantangannya banyak sekali ya Bu ya, harus istiqomah, kita juga tidak semua orang bisa menerima informasi yang kita berikan seperti itu. Ya betul. Kalau orang Jawa bilangnya pakulinan Mbak. Kalau tidak kulino, kalau tidak terbiasa itu akan sangat susah. Kita memberikan hal-hal yang baru di luar kebiasaan itu akan sangat susah sekali. Bahwa kita hidup di dalam generasi yang semuanya serba cepat, semuanya serba instan begitu ya. Sehingga untuk kembali kepada orang-orang dengan kebiasaan zaman dulu, kita pakai daun, terus kemudian tidak banyak sampah plastik, itu sangat luar biasa sulitnya begitu. Oke, jadi memang tantangannya sangat sulit ya Bu ya, apalagi orang-orang ini sudah terbiasa dengan zaman modern di mana semuanya serba instan. Ya, baik Bu Ismi, Bu Isna, kita akan berbincang-bincang setelah ini. Pemirsa, kita akan kembali berbincang-bincang mengenai eko muslimah dalam pandangan Nasyiatul Aisyah, namun setelah jeda iklan berikut ini.
Baik pemirsa, Anda masih bersama kami di Jelang Berbuka. Kita akan melanjutkan perbincangan kita dengan Bu Isna dan juga Bu Ismi mengenai ekomuslimah. Nah, kita kembali lagi nih Bu, ke program yang tadi yaitu Merdeka Sampah. Mungkin boleh dijelaskan lebih detail nih kepada pemirsa, sebenarnya bagaimana sih program Merdeka Sampah ini? Mungkin ada turunannya atau mungkin ada goals tersendiri yang ingin dicapai oleh program Merdeka Sampah ini? Untuk Merdeka Sampah itu agar goalnya tercapai itu selain pengelolaan sampah ya, limbah agar bisa digunakan kembali, nanti Mbak Ismi banyak itu antara reduce, reuse gitu itu ya. Terus tidak hanya di pelatihan ya, pelatihan, kampanye, tapi juga ada pengelolaan media sosial di mana sekarang dakwah akan lebih tersampaikan lewat konten, lewat media sosial. Jadi tidak hanya pelatihan saja, tapi pengelolaan media sosial ini di Jawa Timur ya, itu di-create dengan baik sehingga masyarakat itu benar-benar teredukasi dari hiburan. Ya, biasanya kan orang bisa apa ya? Terus melihat konten dilihat sampai habis kalau mereka terhibur dulu ya, menarik dulu. Nah, itu benar-benar di-create sama Jatim, Jawa Timur, PW Jatim. Di-create sehingga menarik sampai orang itu benar-benar teredukasi dan tertanam dalam diri seorang muslimah akan gaya hidup cinta lingkungan, seperti itu. Terus selain itu ada juga kampanye ke sekolah-sekolah. Itu tadi bisa juga lewat Pasmina itu tadi. Kalau di Malang itu rutin malahan, setiap bulan itu Pasmina go to school gitu biasanya, go to school itu setiap bulan. Selain kesehatan mereka juga kampanye tentang lingkungan, seperti itu. Oke, tadi Bu Ismi sedikit disinggung ya mengenai reuse. Mungkin boleh dijelaskan Ibu sebenarnya detailnya ini lebih ke arah mana Merdeka Sampah ini? Selama ini kita memang mengenal 3R ya, reduce, reuse, recycle gitu ya. Bahkan sekarang tuh sudah ada 5R Mbak. Reduce, reuse, recycle, replace, dan replant. Tapi kita kembali yang sederhana dulu karena kita bergulat dengan masyarakat yang mulai dari nol untuk mengubah kebiasaan mereka ya. Jadi sebenarnya sederhananya adalah cegah, pilah, dan olah. Hal yang paling sederhana adalah cegah itu tadi. Setidaknya kita tidak menggunakan sesuatu yang sekali pakai. Misalnya nih, kita kemana-mana bawa tumbler. Lalu kemudian kalau mau belanja-belanja kita harus bawa tas yang guna ulang. Sehingga kita bisa menggunakannya ulang kembali, tidak menghasilkan kresek lagi begitu. Lalu apa lagi? Kita membatasi diri untuk tidak banyak menggunakan tisu dan bisa diganti dengan napkin gitu misalnya. Dari situlah kemudian kita bisa satu persatu mengubah gaya hidup kita menjadi zero waste living itu tadi. Nah, di dalam Nasyatul Aisyah kami membiasakan itu Mbak. Jadi cegah dulu. Untuk pilahnya kita kembalikan ke rumah masing-masing, bahwa kita terus berkampanye dan memberikan influence kepada mereka bahwa ayo pilah sampah begitu. Setidaknya organik dan anorganik itu dipisah supaya kita bisa mengolahnya begitu. Yang terjadi sekarang ini kan kenapa TPA yang TPA terbuka yang sekali buang kayak gitu penuh, apalagi kemarin beberapa bulan yang lalu kan kita sudah darurat sampah ya karena TPA Telekung sudah ditutup gitu, tidak beroperasi lagi. Ya itu tadi karena kita tidak memilahnya. Antara sampah organik dan anorganik itu dipisah, dicampur aduk. Nah, mengubah kebiasaan ini adalah sesuatu hal yang sebenarnya bukan tidak mungkin ya, tetapi hanya masalah bagaimana kita mengubah mindset aja dan membiasakan kembali bahwa sampah itu harus dipilah begitu. Nah, di Nasyatul Aisyah kami mengkampanyekan itu terus kepada anggota-anggota kami supaya mereka memilah dari rumah begitu. Kenapa sih kok dipilah? Kenapa kok dipilah semacam itu ya? Jadi itu tadi kami selalu bercerita kepada mereka bahwa kenapa harus dipilah supaya nanti bisa diolah dan lain sebagainya semacam itu. Nah, untuk olah ini kami masih terus belajar bagaimana kita mengolah sampah organik, bagaimana kita harus mengolah sampah anorganik, itu kita masih belajar. Ya pelan-pelan sih Mbak, karena Merdeka Sampah tidak hanya sekejap
sekejap saja gitu ya, bim salah bim semacam itu ya. Tapi paling tidak kita sudah memulai yang dari hulunya ini loh Mbak, untuk mencegahnya itu loh, supaya produksi sampah tidak tidak banyak begitu. Jadi kita bisa mencegah dari itu gitu. Oke, baik. Nah, ini kan sedang momentum bulan Ramadan nih, Bu. Mungkin ada gerakan khusus atau program khusus yang sedang dijalankan nih oleh Nahdlatul Aisyah untuk mendukung konsep ekomuslimah ini. Ya, banyak sekali. Nanti ada namanya Green Ramadan yang diterangkan oleh Mbak Ismi. Tapi ada juga yang kebiasaan, ini bagian dari gaya hidup ya, gaya hidup seorang muslimah ya. Mungkin kebanyakan muslimah ini hampir mungkin 70 sampai 80 seorang muslimah itu ada kebiasaan untuk membeli pakaian. Baik. Kalau kita lihat ya, saya sendiri mungkin ya, di lemari itu ya box paling sedikit pasti punya suami ya daripada punya istri. Itu pun kalau ada event kita pasti bilangnya nggak punya baju. Nah, itu yang mulai kita kampanyekan, kita edukasikan, kita biasakan ya untuk meminim untuk membeli baju. Apalagi kalau udah tren baru gitu ya. Itu saya dapat ilmu dari Mbak Ismi. Apa Mbak namanya tentang pakaian itu? Sustainable fashion sustainable fashion gitu. Seperti itu. Dari kampanye ini berarti kita ternyata dengan membeli baju, padahal baju kita yang kemarin itu loh bagus. Sedangkan model itu sebenarnya kembali lagi kan dari dulu. Ini zaman dulu, ternyata nanti sekian tahun balik lagi namanya model itu, seperti itu. Dan ini ada juga sih program Nahdlatul Aisyah tentang masalah baju, itu adalah sedekah baju. Sedekah baju ini sebenarnya berawal dari ketika pandemi. Pandemi kita bingung mau ngapain, terus kita berpikiran untuk berbagi ini dengan berbagi apa, karena ekonomi juga lagi turun dan lain sebagainya. Kita punya baju yang banyak sekali orang, karena itu tadi gaya hidup ya, kita senang sekali membeli baju, ingin tampil modern, ingin tampil baru terus. Banyak sekali kan baju-baju yang sebenarnya tidak terpakai. Yang terpakai sebenarnya itu aja, walaupun banyak, ya enggak? Ya. Kadang lupa kalau kita punya baju A, B, C gitu. Dari situ kadang orang ingat bahwa mereka punya sampah baju, padahal semua apa yang kita miliki itu dihisap nantinya ketika kita tidak menggunakannya, ya kan? Dari situ kita kampanye bahwa apa yang kita punya nanti akan dihisap oleh Allah, akan dihisap di hari perhitungan, seperti itu. Dari situ tuh masyarakat mau mensedekahkan bajunya ini dikemanakan? Bukan kalau biasanya sedekah baju disumbangkan ke area bencana seperti itu ya. Kita tidak, kita dikemanakan? Kita jual. Nah, kalau dijual, apa sih bedanya diberikan sama dijual? Kalau diberikan, belum tentu yang dikasih itu mau, belum tentu cukup dan lain sebagainya. Ketika dijual, ternyata masyarakat menengah ke bawah itu butuh loh Mbak, baju-baju layak pakai. Daripada dia harus membeli baju baru, ternyata masih banyak baju-baju terutama dari kalangan menengah ke atas itu menurut kita masih baru, masih sangat bagus dan masih sangat layak, itu banyak. Bahkan ada yang baru mungkin membeli ternyata nggak cukup, ternyata nggak sesuai dengan ekspektasi, akhirnya disumbangkan ke kita. Jadi ternyata banyak sekali. Itu kan lumayan ya, mengurangi sampah, mengurangi membeli baju. Masyarakat bawah ini ya kita menjualnya memang tidak mahal, 5.000 sampai 20.000 seperti itu. Nah itu memang dibutuhkan. Bahkan ada yang membeli banyak, bahkan sampai 1 karung. Untuk apa? Bukan untuk dirinya, tapi untuk dibagikan ke saudara-saudaranya yang di pelosok. Masya Allah banget. Nah, uangnya kemana? Uangnya kita dapat uang tuh, itu bisa sekali Mbak, karena murah banget ya, sekali gelar itu kita bisa mendapatkan minim 1 juta di gelar bazar ya. Itu bazar. padahal harganya 5 sampai 10. Padahal 10 aja ya. Tuh, terus belum ada dibonusi, bonus bawa aja Bu, bawa aja. Apalagi tahu kalau ternyata yang hadir itu, yang datang itu duafa, pasti kita kita freekan gitu. Bahkan kadang ada adik-adik yatim dan lain sebagainya, itu pasti kita freekan. Uangnya kemana? Tetap kita kembali ke di gerakan-gerakan sosial, misalnya bagi sembako,
tebus sembako murah. Akhirnya kembalinya kepada mereka yang beli itu tadi. Ya, mereka beli baju, tapi ada sembako tebus murah. Misalnya bawang yang sekarang harganya per kilo mencapai puluhan, itu bisa separuh harga. Itu sangat membantu mereka. Terus kita juga alokasikan untuk berbagi makanan. Saat itu kan pandemi, kita bagi ke ojek online, dan itu benar-benar membekas ke mereka seperti itu. Ya, fenomena fast fashion ini luar biasa loh Mbak. Apa namanya, fashion yang begitu cepat dan mereka seperti diperbudak oleh fashion itu tadi, tren itu tadi. Dan ini sangat mengkhawatirkan bahwa apa namanya, kita membeli baju yang dulu mahal sekarang 35.000 kan sudah dapat baju ya, sudah dapat baju baru kan. Apalagi di online shop ya, gitu, sangat murah-murah ya, sekali. sangat murah sekali. Kami berkaca pada komunitas-komunitas yang Jogja, Solo kayak gitu. Di sana ada namanya Joli Jolan Mbak. Jadi setiap pekan itu mereka membuka semacam ini, sedekah baju semacam ini. Tapi mereka namanya Joli Jolan. Jadi mereka apa namanya, menggelar baju-baju yang masih layak pakai semacam itu dengan harga yang sangat murah. Dari situ kita bisa memperpanjang usia benda gitu loh Mbak, sehingga tidak kemudian menjadi sampah lagi begitu. Istilahnya memperpanjang usia benda itu tadi untuk bisa digunakan kembali. Ya, jadi memang ekomuslimah ini dampaknya berkelanjutan banget ya Bu ya, tidak hanya di lingkungan tapi juga di taraf perekonomian, bahkan bisa menambah nilai dan juga jangka waktu pemakaian sebuah barang seperti itu. Nanti kita akan bahas lagi lebih lanjut lagi di segmen selanjutnya mengenai ekomuslimah ini, dan juga ada gerakan-gerakan khusus nih mungkin dari program Ramadan ini yang dilakukan oleh Naisyatul Aisyah. Namun pemirsa, kita akan kembali lagi setelah jeda iklan berikut ini, tetap di Jelang Berbuka. Baik pemirsa, kembali lagi di Jelang Berbuka. Kita akan masih membahas mengenai ekomuslimah bersama Ibu Ismi dan juga Ibu Isna. Nah, tadi sempat di-mention Ibu, akan ada event mendatang nih tanggal 15 Maret. Mungkin boleh dijelaskan ke pemirsa event ini seperti apa nantinya dan goals dari event ini akan seperti apa? Baik, event besok tanggal 15 itu segmentasinya perempuan remaja ya, remaja usia 9 sampai 18 tahun. Cuma karena nanti pematerinya ini temanya influencer muslimah, impactful youth. Bagaimana nanti mereka itu sebagai content creator, sebagai influencer itu berdampak, tidak hanya fokus di konten saja, konten-konten yang seru-seruan dan lain sebagainya, tapi berdampak terhadap sosial, berdampak terhadap gaya hidup Islami, menularkan nilai-nilai Islam seperti itu. Nanti ada dua pemateri ini ibu dan anak. Seorang ibunya akan nanti mengedukasi kita bagaimana bermedia sosial dengan bijak dan lain sebagainya. Dan si anak nanti sudah ini ya, si anak ini usia SMP kalau tidak salah, KIC, itu konten creator cilik yang sudah menerapkan bahwa dia memang benar memanfaatkan gadget dengan baik, memanfaatkan waktu-waktunya dengan baik, sehingga dia sudah di usia segitu dia sudah produktif, menghasilkan buku, menjadi pemateri, bahkan berkonten seperti itu, konten cilik. Nah, harapannya event besok ini ketika awalnya kita rancang untuk teman-teman remaja aja, cuma ternyata ibu-ibu muda banyak yang berminat, jadi bisa daftar couple nanti ya, ibu dan anak seperti itu. Kita persilahkan, oke kita buka lagi, kita ubah lagi konsepnya karena peminatnya ibu-ibunya juga ada. Kita buka ibu dan anak, harapannya orang tua dan anak mendapatkan edukasi. Nanti di season terakhir itu ada praktek membuat konten yang kreatif seperti itu, disepil-sepil gimana pakai aplikasi-aplikasi editing dan lain sebagainya. Dan nanti seperti tadi yang saya sampaikan di event itu, tetap nanti kita akan mengkampanyekan tentang cinta lingkungan. Nah, nanti
sebelum masuk event Mbak Ismi nanti yang masuk tentang kampanye. Nah, Mbak Ismi ini punya program yang namanya Green Ramadan. Seperti apa mungkin bisa Silakan Bu dijelaskan? Ismi, Green Ramadan. Ya, sasarannya jelas nih, well educated ya, apalagi remaja 8 sampai 18 oh, tahun. 18 tahun gitu ya. Ini sasaran empuk Mbak untuk menularkan virus zero waste living itu tadi. Bahwa Ramadan adalah momen terbaik karena berlimpah pahala, berlimpah kebaikan begitu ya. Dan kita misinya adalah berbuat kebaikan untuk menyelamatkan bumi, untuk menjaga bumi supaya tidak rusak gitu ya. Nah, kami punya checklist sebenarnya tentang Green Ramadan. Ini yang membuat adalah, ini bisa ditampilkan. Yang membuat adalah Ibu Deka Wardani, dia salah satu seorang pegiat lingkungan zero waste living juga di Malang, tetapi dia sudah menasional gitu. Jadi di sini kita punya checklist sampai sepekan gitu. Apakah kamu sudah membuang sampah pada tempatnya? Pasti semuanya sudah membuang sampah pada tempatnya ya, karena saat ini anak-anak kecil pun tahu kalau membuang sampah pasti pada tempatnya. Nah, ini yang kedua nih, apakah mereka sudah memilah sampah sesuai jenisnya? Nah, ini yang harus menjadi kebiasaan bagi mereka. Kemudian mematikan lampu jika tidak dipakai, kemudian wudhu hanya dengan 1 mut air, dan itu kalau tidak biasa akan sangat susah. Kemudian mematikan peralatan elektronik, membawa tas belanja dan lain-lain sebagainya, sampai kemudian mereka dibiasakan untuk tidak memakai tisu, tetapi diganti dengan lap kain atau sapu tangan begitu. Nah, harapannya kami ketika nanti kampanye semacam ini, anak-anak muda sudah terbiasa untuk melakukan cegah itu tadi Mbak. Kalau olah sebentar lah, karena ini adalah manusia baru nih yang belum kita sama sekali. Ya, yang belum kita masukkan virus-virus zero waste living itu. Paling tidak mereka bisa recall kembali, oh ternyata kalau kita memproduksi sampah itu nanti akibatnya bumi akan rusak karena tidak terdekomposisi dan lain sebagainya semacam itu. Nah, apa yang kami lakukan semoga ini menjadi kebaikan-kebaikan bagi mereka gitu ya, karena Ramadan semacam ini. Dan yang menjadi titik poin kami adalah kami ingin mengubah mindset mereka, anak-anak muda atau bahkan ibu-ibu karena couple ya pesertanya, bahwa Ramadan itu yo kita harus menghemat semuanya, semua hal termasuk makanan. Bahwa Ramadan itu adalah bagaimana kita mengontrol makan kita, bukan waktunya untuk berpesta makanan gitu ya. Balas dendam. Ya, balas dendam gitu ya. Bahkan ketika Ramadan ada data yang memaparkan gitu. Di Indonesia itu ketika Ramadan sampah organik itu bertambah 20% dari hari-hari biasa, Mbak. Jadi sebetulnya orang berpuasa itu kan mestinya logika kita ya, makanannya harusnya sedikit semacam itu ya, karena lebih hemat karena kita hanya makan 2 kali saja gitu. Tetapi enggak, ternyata sampah organik yang dihasilkan pada saat Ramadan itu naik 20% semacam itu. Jadi bagaimana kita akan menyelamatkan bumi atau bagaimana kita akan berbuat baik kepada bumi kalau kebiasaannya masih semacam itu. Belum lagi sampah plastik ya? Ya, belum lagi sampah plastik. Ketika kita iftar kemana gitu ya, nasi kotak, terus kemudian wadah sekali pakai, berhamburan di mana-mana. Belanja takjil ini Bu ya. Ya, belanja takjil semacam itu ya. Enggak di Indonesia aja Mbak, di Uni Emirat Arab itu bahkan 2 kali lipat sampah organik dan anorganiknya itu bertumbuh pada saat Ramadan. Bayangkan. Itu ada datanya itu, ada datanya. Nggak hanya hoax aja ya, tetapi itu ada data. Bahkan di sana gitu loh. Nah, dari situlah maka ini gerilya kami, ini adalah jalan pedang kami supaya mereka mau kembali berbuat kebaikan karena kita ditakdirkan sebagai khalifah di bumi. Sadar lah. Sadar, paling tidak sadar ya. Jadi memang program-program Green Ramadan ini khususnya panjang sekali ya Bu ya, apalagi melihat data di mana sampah di bulan Ramadan ini malah meningkat 20%, yang mana harusnya itu semakin sedikit ya Bu ya kalau secara logika. Karena kita berpesta makanan gitu ya. Jadi memang esensi puasa, esensi Ramadannya hilang ya.
hilang karena orang-orang malah semakin Pesta pora. pora, Iya. membeli banyak takjil, mungkin lapar mata juga. Ya, betul. Ya. Oke. Nah, kalau dari Naisyatul Aisyah sendiri, bagaimana pengawasannya terhadap program Green Ramadan ini, Bu? Oh ini ya, Ya. untuk besok ini kan kita edukasikan ke anak-anak. Baik. Untuk pengawasannya kita tidak bisa sepenuhnya karena kita tidak hidup bersama ya. Minimal kita menghimbau pada orang tua ketika nanti mau menerapkan Green Ramadan ini, minimal kalau kita pribadi, para pengurus, kita sendiri dulu bisa nggak menerapkan ke anak-anak kita. Nanti saya juga fotokopi ini nanti. Ya, Minimal dalam 1 bulan ya, itu. teman-teman remaja yang mau dapat checklist form semacam ini di Green Ramadan ini bisa ikut hadir di acara tanggal 15 besok di Apelsan. di Apelsan. Baik. Apelsan. Oke. Baik, Ibu, kita sudah berbincang banyak sekali mengenai Eko Muslimah ini. Tadi kita juga goals-nya sampai panjang ya, bahkan sustainable living, zero waste, sustainable fashion, bahkan sampai ke program yang terakhir ada Green Ramadan dan juga event tanggal 15 besok. Mungkin untuk yang terakhir Ibu, boleh Bu Isna disampaikan kepada pemirsa apa sih pesan-pesan yang ingin disampaikan dalam bulan Ramadan ini sebagai penganut konsep Eko Muslimah seperti itu. Oke, untuk para muslimah ya, terutama di Kota Batu, ayo kita terutama kader NA ini ya, kader NA dulu, berawal dari kader NA, dan kita berharap itu menular ya, virusnya menular, virus kebaikan ini menular kepada muslimah-muslimah yang ada di Kota Batu. Ayo kita lakukan aksi ya, aksi kecil-kecil, mulai dari memilah sampah, penggunaan meminimalisir penggunaan sampah plastik, menghemat sumber daya alam dan lain sebagainya. Itu berawal dari diri sendiri. Kalau kan kita bisa membiasakannya 3M, mulailah dari diri sendiri gitu ya. Terus kenapa aksi-aksi kecil ini itu penting dan harus kita lakukan, berawal dari diri sendiri, keluarga ya, baru kita baru bisa menularkan ke masyarakat, orang lain. Karena orang lain itu pasti melihat dakwah yang paling ngena itu adalah teladan. Orang lain pasti akan melihat, sudahkah kita melakukannya. Kalau cuma omong-omong aja, banyak pakar, banyak teori yang bisa disampaikan kepada mereka, yang sudah mereka dengar, mereka lihat. Tapi kalau kita sudah menerapkannya, kayak saya ya, pribadi sudah melihat Mbak Ismi ya, dalam konsep green bisnisnya, dari situ saya punya tekad, aku harus berubah, aku harus menularkan kepada orang-orang terdekat saya. Dari orang-orang terdekat akan berdampak kepada keluarga ke masyarakat. Kita bisa ngomong leluasa karena kita sudah menerapkannya. Itu pasti yakin dampaknya kepada kita sendiri sebenarnya itu. Ayo, aksi-aksi kecil ini mulai dari diri sendiri, mulai dari hal yang kecil, mulai dari sekarang itu kita terapkan, karena satu aksi kecil itu akan lebih berdampak daripada gagasan yang besar dan bagus tapi tidak terrealisasikan, seperti itu. Oke, luar biasa sekali, Masya Allah. Satu aksi kecil lebih baik daripada gagasan yang besar dan luar biasa namun tidak dilakukan. Terima kasih Bu Isna, Bu Ismi, sore hari ini sudah berbincang-bincang mengenai Eko Muslimah. Semoga bisa bermanfaat untuk pemirsa di rumah. Dan pemirsa, semoga apa yang disampaikan oleh Bu Ismi dan juga Bu Isna bisa bermanfaat untuk Anda selama bulan Ramadan ini. Syarif dan Mutia mewakili seluruh rekan kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa di jelang berbuka selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.